Dan lagi baru-baru ini banyak sekali yang menginformasikan kepada saya buat yang galbay sudah di atas 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay 3 tahun di aplikasi sekarang pinjol lakukan ini. Nah, apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sekarang ini lagi fenomenanya DC pinjol legal menyamar jadi DC pinjol ilegal. Nah, banyak sekali teman-teman, banyak sekali informasi yang saya dapatkan. Saya nggak pernah minjam di pinjol ilegal, tapi yang nagih tuh banyak sekali dari pinjol ilegal. Nah, saya yakin ini banyak DC yang belajar untuk manipulasi. Manipulasi maksudnya seperti apa? Ya, mereka biar jangan terdeteksi nih sama pinjol, sama OJK ataupun sama siapapun. Nah, biar nantinya mereka ini yang nagih kalian tuh tidak terdeteksi dan sama OJK ataupun sama Kominfo. Karena kan sekarang semua pinjol lagi pengawasan ketat. Nah, akhirnya DC itu bagaimana caranya mengelabui kalian. Padahal kenyataannya yang nagih kalian itu adalah dari DC pinjol legal. Nah, seperti informasi yang dibagikan teman saya pagi ini mengatakan, Mbak Desi, DC udah pada nggak beres. Dia mengakses kakakku secara ilegal. Aku harus apa ya kak? Nik anakku juga kan jadi keakses. Mereka bakal tahu anakku sekolah di mana dan sebagainya nggak ya? Ngakunya dari APK ilegal, padahal aku nggak ada satupun pinjem di ilegal. Nah, ini sekarang modus-modus terbaru dalam DC mengancam kita. Yang terjadi pada saat ini adalah banyak DC yang merasa dia ilegal, padahal kenyataannya mereka itu adalah legal. Seolah-olah mereka ini adalah serigala berbulu domba, yang mana mereka mengkambing hitamkan ilegal, padahal dia tahu kita tidak pernah menggunakan ilegal hanya untuk menakut-nakuti kita dan mengintimidasi kita. Nah, sekarang metode dari DC itu seperti ini teman-teman. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi perlu perhatikan, kalau seandainya kalian tidak pernah menggunakan pinjol ilegal, langsung saja diblokir DC-nya. Terus lagi yang kedua, kalau memang dia sudah mengancam-ngancam bahwa nama anak kita, keluarga kita ataupun orang tua kita, ancam balik DC-nya. Sampaikan, saya sudah laporkan kalian kepada polisi dan posisi kalian sudah terdeteksi. Yang namanya ilegal tidak ada ampun. Sampaikan aja seperti itu, nggak usah takut. Kalau dia bisa mengancam keluarga kita, kita juga bisa mengancam keselamatan dia. Karena emang udah nggak main-main nih perlakuan DC nih. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Insya Allah semuanya masih aman dan sejauh ini belum ada yang terbukti dengan segala ancaman dari DC. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nah, yang masih galbay nih, buat yang galbay di atas 3 tahun ataupun 2 tahun ke atas ataupun 1 tahun ke atas. Nih, ada beberapa teman yang menginformasikan kepada saya, buat kalian yang punya galbay di aplikasi pinjol legal ya sudah 3 tahun. Nah, sekarang ternyata pinjol ini memberlakukan hal yang seperti ini, apalagi kalian sudah menguninstall aplikasinya. Nah, seperti informasi yang dibagikan seorang teman yang saya yakin sekali banyak kalian yang melakukan hal ini. Tetapi bagi kalian yang masih berpikir-pikir apakah saya harus melakukannya, nah kita cari tahu informasinya. Saya sudah galbay 3 tahunan, aku laku niatnya download aplikasi lagi buat sekedar ngecek. Buset, kaget banget, dari pinjaman yang hanya 1,7 juta jadi 4,95 juta sekarang, dan hari berikutnya setelah download aku lakunya langsung ditaruh lagi sama operatornya di WA segala macam. Saya jawab baik-baik, saya sanggup melunasi tapi hanya pinjaman pokok saja, tidak beserta bunganya. Operatornya menjawab sesuai aplikasi. Lah gimana sih, muter-muter nggak jelas. Aku uninstall lagi aku lakunya, males ngeladeninya, niat baik mau dibayar lunas biar dataku baik-baik aja, tapi ya sudahlah. Nah, ini informasinya banyak sekali yang mengatakan, Mbak, kalau saya galbay perlu nggak saya uninstall aplikasinya? Kalau saya galbaynya sebentar perlu nggak saya uninstall aplikasinya? Nah, jawabannya balik kepada kalian. Banyak orang yang uninstall aplikasi karena dia tahu dia akan galbay lama. Nah, itu saya malah anjurkan. Jadi kembali lagi kepada kalian, apakah mau install atau uninstall ulang aplikasinya, atau tetap tidak usah ada aplikasi sampai nanti kalian mampu bayar.
Dan perlu dipastikan lagi kalau Galbay bunga memang tetap tinggi teman-teman. Ya, terus lagi saya pastikan kalau kalian seandainya mau melunaskan pinjol langsung, pokoknya saja untuk pembayarannya itu memang wajib nego. Kalau seandainya operatornya bilang tidak bisa, ya sudah, jangan bayarkan. Tunggu sampai nanti negosiasi kalian selesai dan sesuai. Nah, sekarang itu jelas sekali teman-teman ya. Bagi yang Galbay, tiba-tiba kalian langsung install aplikasi kalian, otomatis lokasi kalian akan terdeteksi. Tuh yang pertama. Terus lagi yang kedua, apabila kalian memiliki limit di aplikasi pinjol kalian, hati-hati sekali karena banyak sekali kejadian orang dalam dalih pinjol bisa menguasai limit kalian dan ujung-ujungnya kalian berimbas kena pinjol lagi. Nah, itu dia teman-teman ya, selalu saya sampaikan kepada kalian semuanya. Jadi kalau seandainya kalian merasa saya terpaksa Mbak harus Galbay, saat ini udah di PHK, keluarga saya morat-marit, anak saya nggak tahu sekolah apa enggak, gara-gara saya terus-terusan memikirkan pinjol dan berusaha untuk gali lubang tutup lubang membayarkan pinjol, jadi saya putuskan untuk Galbay saja terus. Nah, kalau udah model seperti ini berarti kalian bisa uninstall dulu aplikasinya, tapi catat username dan passwordnya sewaktu-waktu kalian sudah membaik lagi ekonominya dan kepingin untuk melunasin. Bisa jadi kan ya. Nah, lanjut lagi yang kedua, kalau seandainya model seperti ini terjadi, jangan buru-buru langsung cari pinjaman teman-teman. Apalagi kalian baru dapatkan ancaman nih dari aplikasi yang udah lama banget kalian galbaikan, terus kalian langsung install nih ulang aplikasinya. Penasaran kan? Nah, kalau bisa jangan teman-teman. Ya, jangan langsung kalian gubriskan dulu, karena kalau selama ini kalian sudah aman, sudah nyaman, belum ada desi yang datang ke tempat kalian, tetapi ketika kalian install ulang aplikasinya, posisi kalian akan bisa terdeteksi. Nah, lebih baik kalian blokir aja dulu, kalian tenangkan aja dulu pikiran kalian sampai kalian bisa benar-benar memperbaiki ekonomi kalian, gitu ya. Nah, setelah itu kalau baru saja mendapatkan WA ancaman dari DC, jangan buru-buru panik dan cari pinjaman. Kalau kalian buru-buru panik berarti kalian masuk target mereka. Besok-besok bisa jadi DC itu akan datang ke rumah kalian atau akan menjadikan kalian terus target terus menerus dan menelpon kalian yang sebelumnya udah nggak pernah lagi ditelepon, udah nggak pernah lagi digubris sama DC, ujung-ujungnya diulang lagi kejadian itu. Jadi lebih baik tetap cooling down, lakukan seperti yang kalian lakukan sebelum-sebelumnya demi menjaga kewarasan kalian sampai nanti kalian mampu bayar. Perlu teman-teman ketahui ya, ada seorang teman saya yang Galbay di aplikasi Indodana ini sudah 3 tahun. Ya, sudah 3 tahun Galbay di Indodana, Galbay di Akulaku, Galbay di Shopee. Sejauh ini yang datang itu hanya Indodana. Dari 2 pinjol yang dia galbaikan lainnya itu tidak pernah datang. Dan ketika dia coba membayarkan satu aplikasinya seperti Duo Orange, dia bayarkan salah satunya, ternyata terdeteksi, tetapi dia belum didatangin. Hanya saja dia mendapatkan keringanan lagi untuk melunasi yang satunya. Nah, jadi kemungkinan besar ketika kalian berusaha untuk melunasi yang satunya seperti aplikasi kembar ya, Go Ijo ataupun Go Orange. Nah, itu ketika kalian melunasi salah satunya itu akan terdeteksi. Nah, konsekuensinya mungkin kalian akan ditagih dan diteror seperti biasanya, tetapi itu akan mereda seiring dengan berjalannya waktu. Dan lagi, baru-baru ini banyak sekali yang menginformasikan kepada saya, buat yang Galbay sudah di atas 3 tahun, ternyata sudah punya uang, dan coba untuk nego pokoknya saja. Banyak sekali beberapa aplikasi yang menerima nego pokok mereka. Salah satunya itu adalah Julo dan Indodana. Ini banyak sekali ya yang menerima berhasil untuk bayar nego pokok dengan catatan kalian bayarkan lunas. Teman-teman ya, kalau kalian Galbay lama, kalian bukan dijadikan target utama lagi para DC-DC-nya, dan kalian mungkin akan dijadikan prioritas untuk dicairkan asuransi dan pelunasan lebih awal dari pinjolnya. Tetapi itu tidak semua pinjol teman-teman ya, hanya berlaku di beberapa aplikasi saja. Jadi untuk teman-teman yang sampai hari ini belum bisa bayar, saya sarankan jangan buru-buru install ulang aplikasi kalian, jangan buru-buru cari pinjaman ketika kalian mendapatkan ancaman, dan jangan bingungkan lagi apakah
polisi akan datang ataukah tidak, karena orang yang KLB lama ini biasanya bukan target utama dari pinjol. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Tetap fokus, tetap percaya diri, tetap yakin kita bisa menyelesaikan ini semua, dan tetap percaya bahwa segala sesuatu yang kalian lakukan hari ini akan selesai pada waktunya nanti. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.